Gue lebih ke Anji sih. Anji X-Drive. Ya. Kalau menurut gue dia karakternya kuat banget dan ya semua tahu lah kalau udah dia nyanyi pasti tahu suara dia pasti tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ke channel gue Ivan Numerus Official. Nah, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng Halo. temen lama gue, Sinung Numerus. Halo. Nah, pas banget nih kali ini gue bisa ngobrol langsung, Nung ya. Siap. Gimana kabarnya, Nung? Alhamdulillah baik. Sinung ini masih aktif di Numerus, Nung ya? Masih. Alhamdulillah Masih masih suka nyanyi. Nah, dulu masih sering jalan ngeband dan sekarang juga memang karena ada kegiatan masing-masing. Jadi ya kadang nggak terlalu intens kayak dulu ya ngeband ya. Tapi ya sekarang masih kontek-kontekan bareng teman-teman yang lain juga. Nah, kali ini gue bakal ngobrol tentang apa ya? Mungkin tips-tips kali ya. Jadi gue pengen tahu gimana nih caranya. Kan Numerus juga nih termasuknya karya-karyanya nih Sinung yang selalu bikin. Nah, gue pengen tahu nih kira-kira apa sih tipsnya gitu, bisa menuangkan lirik, kira-kira ada kesulitan atau apa, gimana menurut lo? Kalau lagu sih ya alhamdulillah ngalir sendiri sih. Biasanya sih kan lebih banyak dari pengalaman pribadi kita menuangkan, tinggal kita tuangin aja begitu pengalaman kita. Apa yang kita alami seperti ini biasanya langsung kita tuangin dan alhamdulillahnya sih saya setiap hari ada gitar di rumah, standby terus di rumah gitar. Jadi begitu ada inspirasi ya triknya sih sebenarnya kita mainin nada. Kalau saya ya mungkin ada sebagian yang teman-teman lain itu liriknya terlebih dahulu, tapi kalau saya biasanya sih nadanya dulu baru ke lirik gitu. Kan lirik kan dibantu sama Pak Ivan tuh ya. Iya, benar sih. Jadi memang pengalaman pribadi juga sangat berpengaruh. Kalau lagu emang lebih ke pengalaman, tapi banyak juga sih kita ngambil pengalaman temen. Biasanya sih teman-teman yang curhat atau apa. Tapi universalnya sih kan lagu itu liriknya bertemakan cinta biasanya. Dan itu yang lebih ngejual. Banyak banget soalnya karya-karya Sinung ya, memang dari beberapa juga yang pernah promo, termasuknya Easy Listening, dan ya alhamdulillah ya dapat respon yang bagus ya. Alhamdulillah. Tapi ya bukan cuma saya sih, Mas Ivan ini luar biasa lagu-lagunya lebih bagus dari saya. Tapi kita di Numerus ya kan berkarya sama-sama. Biasanya kalau di Numerus itu kita kumpul untuk bahas tentang lagu apa nih, ciptaan siapa, lagu apa, ayo kita aransemen sama-sama. Dan itu biasanya saya pun pribadi nggak full menciptakan lagu pure sudah jadi. Nah, itu pasti dibantu sama teman-teman semuanya. Entah dari liriknya, entah dari nadanya. Pasti nggak semuanya mulus, nggak semuanya jalannya tuh ada aja. Nada ini nggak masuk, nada ini nggak masuk. Pasti tuh seperti itu. Jadi pasti kalau kita biasanya bareng-bareng kumpul bareng-bareng, kita dengerin bareng-bareng, kita apa namanya semacam diseleksi mungkin. Kita seleksi terus ya yang pasti sih nggak mungkin bisa jadi tuh lagu kalau tanpa bantuan teman-teman satu band Numerus itu. Tapi dari beberapa lagu itu sebelum buat itu apa harus denger referensi dari luar dulu atau gimana? Apa natural apa gimana? Biasanya ya karena gue sih biasa denger nadanya dulu ya. Karena yang gue ciptain biasanya nadanya dulu, baru liriknya. Lirik itu pun yang ngobrol-ngobrol sama Mas Ivan, sama Mas Fedi dan Doni. Itu juga pasti dari nada itu gue biasanya ngedenger yang lagu gue suka nih, lagu apa nih yang lagu gue suka. Seenggaknya ada kunci-kunci terselip di lagu gue itu.
Karena emang yang gue ambil kan dari nada ini enak nih, lagu ini nadanya enak, liriknya kan mungkin nggak ada lah liriknya, cuma gue biasa nana gitu aja. Yang gue ambil nadanya enak, kuncinya dapet, nah itu kuncinya gua modifikasi lagi ya, amati tiru modifikasi lah. Tapi hal apa yang paling menarik selama bikin lagu dalam proses pembuatannya? Kira-kira apa nih yang menurut lo kadang-kadang lucu nih, tapi kadang-kadang juga ngerasa aduh gimana deadlock atau ngerasa buntu, cari inspirasi. Apa nih hal yang menarik yang pernah dialami? Yang menarik dari bikin lagu sih apa ya? Kalau buntu sih udah pasti. Lagu kita bikin lagu nggak mungkin mulus, pasti stuck di nada-nada itu, nada yang berulang-ulang, entah ada nada yang sepertinya mirip sama nada band lain. Oke. Kita juga jadinya udah jangan buang. Jadi ya udahlah, nggak usah dipakai. Karena emang ya bikin lagu gampang susah sih, nggak semudah itu juga sebenarnya, tapi dibilang susah juga ada aja gitu, karena lagu itu ibaratnya apa ya, susah lah untuk di ini. Saya juga bingung nih, harus memang feel juga ya. Nah, pasti emang benar-benar sih biasanya sih emang lebih enak kita menyendiri di tempat yang ya menurut kita nyaman, entah di mana lah itu nyaman. Kita bikin nada-nada, nyanyi nanti muncul sendiri kok inspirasinya, dengan nada-nada yang menurut gua sih nadanya enak nih. Kayaknya bisa nih dibikin lagi nih. Terus gua gali lagi, ditambah dengan referensi dari teman-teman juga kan, pasti gua nanya, nada ini enak nggak, tinggal nanti ditambahin liriknya aja, dipoles liriknya. Tuh teman-teman, buat yang bisa jadi pemula ya, harus belajar banyak. Jadi kalau misalkan mau membuat lagu atau berkarya minimal yang pasti feelnya harus dapat dulu, dan memang kalau perlu misalkan dibutuhkan tempat khusus tentu lebih konsen mungkin. Jadi kalau untuk bikin lagu sih nggak semuanya, ya mungkin nggak semuanya orang bisa semudah itu menuangkan. Treatmentnya sih gimana orangnya sih sebenarnya, gimana kitanya. Tapi kalau emang kitanya ada niat buat bikin lagu, insya Allah pasti jadi lagu. Bertahap aja, pelan-pelan, nggak semuanya lagu itu yang kita bikin enak dan bisa diterima, yang pasti. Tapi yang pasti berkarya kan nggak ada batasnya. Kita berkarya terus. Karya nggak ada batasnya. Ada batasnya. Kita berkarya terus. Kalau emang bikin lagu, keluarin aja terus. Sampai nanti suatu saat pasti ada nada yang enak, yang pas, yang bisa diterima sama teman-teman semua. Itu aja sih. Ada yang bisa diingat nggak? Maksudnya dalam arti gini. Kapan sih pertama kalinya Senung mulai mencoba membuat karya? Kapan, masih inget nggak tahun berapa? Gini, untuk buat karya sebenarnya saya ngeband itu dari kecil sebenarnya, dari SD. Saya ngeband dari SD itu dari kelas 5, kelas 6 itu saya udah ngeband, diajak teman-teman biasa lah. Gue masih main bola. Anak-anak kampung biasa diajak itu, ada acara 17-an diajak main. Akhirnya gue mulai ngeband di situ. Dari situ udah gue nggak ngeband lagi, ikutlah main bola tuh. Cuma gue mulai ngeband kan emang diajak Mas Ivan di ketemu pas SMA ya. SMA diajak Mas Ivan di SMA. Nah di SMA yang gue ingat sih sebenarnya dulu gue ditantangin sama Mas Ivan suruh bikin lagu pertama apa dulu tuh zaman-zamannya puitis lah, suruh bikinnya 1001 kisah cinta apa, gue bikinnya. Ya itu yang gue bilang, berkarya nggak ada batasnya, gue bikin aja, namanya disuruh bikin ya bikin aja kan, nggak bayar juga bikin, ya gue bikin ada nada enak, gue dengerin. Mungkin pas pada waktu itu gue bikin juga nggak bagus-bagus amat, jadi ya udah hilang aja. Jadi, tapi mulai fokus itu ya pas kita ngeband mulai fokus bikin lagu pelan-pelan, dari mulai 1 bikin lagu gagal, 2, 3 terus aja sampai akhirnya ada yang bisa diterima dan bisa kita rekam waktu itu ya, dan jadi memang pas zaman sekolah itu kan 2000
2005. Ya. Karena memang Numerus waktu itu memang ketemunya di tahun 2000 di tempat yang sama, satu sekolah satu ya. sekolah Jadi sama kita, band sekolah. Reddy sama Doni juga. Nah, ngeband nih, ngomongin tadi kan sempet di depan gue denger sih ngeband dari SD. Dari SD. Nah, itu awal mulanya gimana emang pengennya terjun ngeband apa masih zaman iseng-iseng atau gimana tuh? Jadi dulu ada studio band di tempat gua yang lumayan terkenal tuh. Mungkin lu juga tahu. Ada namanya Popeye. Ya. Gua sering main ke situ sama teman-teman. Oh iya. Popeye studio dekat rumah. Gua sering main ke situ sama teman-teman dan kebetulan suka ngeliatin lah orang-orang latihan sampai kita muncul ide teman-teman SD muncul ide, yuk main yuk iseng-iseng ya. Dulu bahasanya anak kecil sih bukan iseng-iseng ya, kadang disuruh sama kakak-kakaknya juga udah ngeband aja karena ada beberapa teman gue yang udah bisa main gitar waktu itu. Dan emang di situ dari dulu pun gue udah nyanyi nggak megang gitar, gue nyanyi, kebetulan gue penyanyinya dulu. Jadi begitu ada 17 Agustusan kita disuruh tampil karena kan dulu tuh ada dance, ada band. 17 Agustusan. Jadi 17 Agustusan. Cuma sekali 17 Agustusan ada dance-nya, ada bandnya, ada kabaret juga dan kita disuruh di situ. Gua disuruh main di situ, disuruh tampil sama kakak-kakaknya. Pertama kali naik panggung meskipun 17-an. Iya pasti. Yang pasti kaki gemeter, Bro. Kaki gemeter. Tapi itulah yang aneh, yang selalu gua anehin sih di setiap gua manggung dari kecil sampai sekarang. Setiap gua naik panggung ke depan, itulah gua grogi pasti. Mau ngomong apa, nervous mau ngomong apa, entah apa yang harus gua keluarin, omongan apa, itu pasti gua grogi. Tapi begitu nyanyi hilang semua grogi itu. Begitu nyanyi itu hilang. Gua mau loncat itu udah ya terserah gua lah ibaratnya. Biasanya kan kalau vokalis ada pemanasan dulu. Apa pemanasan gimana? Lari-lari komplek dulu apa gimana? Enggak sih kalau pas itu enggak sih. Enggak ada persiapan apa-apa sih kalau nyanyi waktu itu. Cuma emang biasalah persiapan sih. Baca doa sih biasanya. Kita doa dulu sih. Setiap sebelum naik panggung ke stage ya. Dari kecil pun, dari SD pun doa dulu, biasa doa kayak zaman alay kan pelukan semua dan doa. Tapi sampai sekarang kan masih begitu. Karena tradisinya emang seperti itu di kita. Iya emang awalnya iseng-iseng jadi suka ya. Betul jadi sekali. Langsung istilahnya ada kepengen ke arah yang lebih profesional. Betul sekali. Gitu ya. Ngomongin soal musik nih, apalagi lo kan vokal, nyanyi. Ada idola enggak atau yang buat jadi lo influence gitu, vokalis band Indonesia atau luar deh? Ya kalau idola sih sebenarnya gue nggak terlalu fanatik sama satu idola ya satu karena gue lebih suka ke musik yang easy. Apapun musik yang easy buat gue itu gue suka. Tapi kalau ngomongin vokalis yang berkarakter yang mungkin bisa jadi influence buat gue lah, gue lebih ke Anji sih. Anji X-Drive. Ya. Kalau menurut gue dia karakternya kuat banget dan ya semua tahu lah kalau udah dia nyanyi pasti tahu suara dia pasti lah tahu. Makin menarik obrolannya nih. Bentar bro, gue ambil minum dulu ya. Oh siap. Ya nggak kerasa ngobrolnya udah lama. Ini memang dikasih kesempatan mampir ke tempatnya Sinung. Menarik obrolannya. Nah, siap. Ya, kebetulan sore ini kita lagi ada di rumah saya, di kediaman saya yang sederhana ini. Guanya nyulik Sinung. Kebetulan alhamdulillah saya disatroni sama Mr. Irfan ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang. Minum. Ya, silakan. Nung, lo bikin sendiri apa dibikinin ya? Istri dong yang istri. bikin, masa gue ya. Istri yang bikin. Di Banten ini kan banyak potensi teman-teman anak muda yang pengen ngeband. Nah, lo kan termasuknya udah lama juga nih, Nung. Istilahnya tahulah arah ke lebih profesional. Kira-kira buat teman-teman kita di daerah kalau dia kan pengen maju. Nah, kira-kira
ada tips nggak sih, saran buat mereka, buat teman-teman band di daerah? Oke. Sarannya sih buat teman-teman semuanya tetap konsisten dalam bermusik, jangan patah semangat, tetap berkarya, dan jangan setengah-setengah dalam bermusik. Catat, Dari itu yang pengalaman perlu dicatat. dari pengalaman saya pribadi sih, kalau setengah-setengah, kita setengah-setengah untuk menjalani musik itu biasanya nggak akan maju, kita nggak akan maju. Khawatir berhenti di tengah Khawatir jalan. berhenti di tengah jalan. Jadi apapun itu dalam segala aspek, Dalam ya. segala Jadi aspek, memang ya. harus total. Betul, harus total dalam bermusik. Kompak pasti. Itu pasti kalau kompak, karena kita kan beda-beda kepala ya. Biasanya ngeband itu kan beda-beda kepala tuh, ada berapa personil, dan itu ada satu orang biasanya yang benar-benar menggebu-gebu dan totalitas banget, satu lagi yang udah males-malesan, dan nah itu harus kita rembuki bareng-bareng tuh. Anggaplah band ini walaupun mungkin sebagian orang menganggap band ini pekerjaan, tapi anggaplah band ini keluarga. Jadikan suatu keluarga di band ini. Kita kumpul bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, kita obrolin sama-sama visi misi ke depannya seperti apa. Kalau emang mau lanjut, kita harus lanjut, dan setengah-setengah. Kalau emang udah nggak bisa diajak lanjut, ya kita obrolin baiknya gimana. Itu yang poin pentingnya. Jadi memang harus dari niat Betul, dulu. betul, Jadi harus memang niat. harus menyukai juga. Jadi Yang penting sih, biar benar. nanti satu tujuan untuk Betul, mencapai betul. keberhasilan yang dituju. Itu. Nah, ini mungkin udah lumayan lama. Gue masuk ke segmen terakhir ini. Nanti Oke. bakal ada segmen tanya jawab. Nah, siap, ini yang siap. paling seru nih. Contohnya? Jawabannya boleh Contohnya jujur, gimana? boleh nyeleneh. Contohnya misalkan Sinung lebih suka pakai sendal atau sepatu? Nah, Jawab cepat. Ya. Gitu. Nah, oke, mulai dong ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Juventus atau Barcelona? Juventus. Tifosi Juve. Forza Juve. Kalau Doni Kalau Doni Inter Milan. Inter Milan yang nggak pernah menang lawan Juventus. Wah, nggak pernah menang katanya. Pertanyaan yang kedua adalah musik atau main bola? Musik atau main bola? Dua-duanya sih gue suka. Aduh, cinta Tapi bola kalau gila disuruh- musik. Salah ya. Gila bola. Cinta musik gila bola. Cinta musik gila bola. Tapi kalau dalam konteks ini sepertinya saya lebih memilih musik. Karena lebih mudah. Lebih mudah lagi, musik kan bisa di rumah ya. Kalau bola nggak bisa di rumah. Nah, yang terakhir, pilih Doni atau Randy. Ini maksudnya Doni atau Randy ini dalam konteks apa nih? Dalam konteks apapun itu. Apa ya? Lo aja bro. Pilihannya sulit. Kira-kira. Lebih ready lah, lebih ready. Ready lebih. Doni lebih jangan banyak. marah ya. Doni Nggak dipilih bukan bermaksud menjelekan atau apa, cuma otaknya lebih encer aja. lebih banyak idenya dia. Talkcer, Randy nanti kirim nomor rekening ke Siap. Sinung. Nanti gua kirim nomor rekeningnya ya. Aduh, oke guys, nggak kerasa obrolan gua sama Sinung Numerus tadi mulai dari bahas tips cara bikin lagu ya, terus tadi juga kita bahas perjalanan Sinung mulai dari awal suka musik, main musik, nah dan terakhir perlu dicatat ada beberapa tips buat teman-teman yang mungkin mau coba ke arah yang lebih profesional, harus banyak yang dilakuin supaya eksistensi dan konsisten itu biar tetap kompak untuk menggapai sebuah keberhasilan. Pokoknya jangan setengah-setengah dalam bermusik buat Itu teman-teman. yang perlu dicatat. Nah, segmen terakhir dong, nanti gue pengen lihat lo nanti nyanyiin lagu ya, bawain lagu yang Siap. paling menurut Sinung yang paling disuka sama Sinung di lagu Numerus ini. Siap, bakal gua bawain lagi. Tapi jangan lupa ya buat Nah. teman-teman subscribe, like dan share Nah, itu di channel channelnya siapa? Ivan Numerus Numerus. Official. Betul. Oh iya, Sinung juga punya channel. Ah. Itu nama channelnya apa? Kebetulan gue baru bikin channel, baru kemarin Di subscribe bikin juga, channel. jangan lupa. Nama channelnya apa? Kontennya juga masih ada sih, baru ada satu. Nama channelnya Sinung Aditya. Tapi Sinung Aditya. aja. Oke, Sinung Aditya. jangan lupa dicatat di Jangan lupa subscribe juga. di subscribe ya. Insya Allah bakal ada Siap. konten-konten Nah. menarik lagi di situ. Oke guys, gua bareng Sinung Numerus pamit. Jangan lupa sekali lagi pantengin terus channel Ivan Numerus Official. Next video gue bakal ngobrol lagi, nanti berbincang-bincang sama teman-teman musisi lainnya juga.
tungguin dan ikutin terus next videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semakin cinta, ku semakin sayang kepadamu. Hanya kamu yang bisa sejukkan aku.